Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam berwasira bi anna sabra kelawan saktuhune sabar wathabata lan netepi ing ngatasi ilmu aslun iku asal kabirun kang gedhe fi jami'il umuri ing dalem sekabehane pira-pira perkara walakinnahu lan tetapine sabar azizun iku langka kama qila kaya yen to den ucapaken apa syi'run syi'iran. Kita baca bersama. Li kullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fil rijali tabatu li kullin ila harakatu walakin azizun fil rijali tabatu likullin iku tetep kaduwe saben-saben siji likullin iku tetep kaduwe saben-saben siji ila sa'wil ula maring derajat kang luhur maring derajat keluhuran ila sa'wil ula maring derajat keluhuran harokatun utawi piro-piro harokat utawi piro-piro ubah walakin lan tetapeni azizun utawi longko firrijali iku tetep ing dalem pira-pira wong lanang sabatu apa tetepi qila dan ucapaken apa pengucap asyaja'atu sabru sa'atin maknane as-saja'atu asy-syaja'atu utawi kendel sabru sa'atin iku sabar sak saat fayambagi mongko sayukja li talibil ilmi kaduwe wong kang nubrih ilmu apa ayat buta yen to netepi sapa si talibul ilmi wa yasbira lan yen to sabar sapa talibul ilmi
ala ustadzin ing ngatasi siji ustad ala ustadzin ing ngatasi ustad siji wa ala kitabin lan ing ngatasi kitab hatta la yatrukahu hingga ora ninggal sapa talibul ilmi hu ing ustad abtaro hale ora sempurna wa ala fannin lan ing ngatasi siji werna hatta la yashtagila hingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifannin kelawan fan akhara kang wene qabla ayatayaqona ing dalem sadurunge yen to yakin sapa talibul ilmi al awwala ing fan kang awal wa ala baladin lan ing atase siji negara hatta la yantaqila hingga ora ngalih sapa talibul ilmi ila baladin maring negara akhara kang wene min ghairi daruratin saking liyane darurat fa inna dzalika krana satuhune mengkono mazkur ora anane sempurnane kitab ora anane nyempurnaaken fan ila akhirih kullahu yosekahabiani dalik yufarriku iku misahaken apa sidalik al umura ing pira-pira perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada pelajaran tentang kesabaran kita di dalam menuntut ilmu. Dikatakan wa'lam bi anna sabra wa thabata aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar dan betah, tabah di dalam menekuni ilmu itu aslun kabirun, merupakan pondasi yang sangat besar fi jami'il umuri, di semua urusan-urusan yang ada. Sabar dan tekun, betah menekuni dalam menggeluti apapun saja di dalam suatu pekerjaan kita. Karena ini yang kita bahas adalah menuntut ilmu, maka kesabaran, ketabahan, menggeluti serta tekun di dalam belajar mencari ilmu ini adalah
suatu pondasi yang dapat menghantarkan kita pada suatu kesuksesan di dalam meraih ilmu. Berarti tanpa kesabaran dan tanpa ada ketekunan, tanpa ada keuletan, tanpa ada ketabahan, sulit meraih suatu ilmu yang manfaat dan barokah. Kuncinya apa? Kuncinya untuk meraih ilmu manfaat barokah adalah harus sabar. Kita tahu bahwa sabar itu ada 3 dimensi. Pertama, sabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Apa saja yang menjadi perintah Allah, dengan kita melakukannya secara betul, secara maksimal, secara optimal, sesuai dengan aturan-aturan agama, maka ini berarti kita sudah disebut orang sabar. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan sabar tapi nggak sholat. Ada orang mengatakan sabar tapi tidak puasa. Nggak benar. Karena yang disebut orang sabar itu adalah orang yang sabar di dalam melakukan perintah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar itu adalah di dalam meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Kita dilarang minum minuman keras. Kadang-kadang kita dalam berkawan dan berteman, teman menyudutkan kita sampai pada suatu langkah yang harus kita tidak boleh mengelak dari suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Tetapi disitulah yang dituntut kesabaran bagi kita selaku orang Islam yang harus sabar menolak dan tidak melakukan apa yang menjadi tawaran teman karibnya untuk melakukan hal yang dilarang dalam agama. Apalagi hal-hal yang lain. Berjudi, perzinahan dan seterusnya. Maka tidak bisa dikatakan bersabar jika ada orang mengatakan dirinya sabar sementara dia rajin judi. Mengatakan sabar tapi dia rajin minum minuman keras. Mengatakan sabar tapi dia masih selalu kecanduan narkoba. Itu nonsen kata-kata sabarnya. Omong kosong. Dia mengatakan sabar, tapi dia larut dalam perzinahan dan seterusnya. Ini berarti bukan sabar. Karena sabar dalam hakikatnya adalah bisa mengekang dan menahan diri tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika diuji dengan suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini sabar. Yang Allah terangkan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada hal yang seperti itu, kita diuji dengan suatu permasalahan, diuji dengan suatu musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua inna lillah, sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna ilaihi, dan
Sesungguhnya kita hanya kepadanya lah rojiun, semuanya kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan orang sabar. Jangan kemudian mengatakan sabar, tetapi ketika diuji suatu hal yang membuat dirinya tidak nyaman dengan hal-hal yang terjadi pada perusahaannya, suatu kerugian yang tidak disengaja, atau suatu bencana yang menimpanya, atau sesuatu apapun, mengatakan sabar tapi dia tidak ada upaya dan mencerminkan suatu bahwa sesuatu itu harus kembali kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan, oh iya, kita lahir dulu tidak bawa apa-apa. Coba perhatikan, kita lahir bawa apa kira-kira? Gak bawa apa-apa. Kita lahir di dunia ini seorang bayi kecil yang tidak berpakaian, yang gak bawa apa-apa, ya apa adanya. Seperti itu. Kemudian oleh Allah tambah tahun dibesarkan. Tambah tahun akhirnya diberi suatu kenikmatan, diberi suatu kekayaan. Itu Allah yang memberi. Ketika semua itu dicabut oleh Allah, kita harus legowo. Harus kita bersabar. Kita harus menerima semua itu, bahwa itu mulai oleh Allah, diminta kembali. Tiada lain untuk menguji sejauh mana kesabaran kalian. Makanya jangan kita henti-hentinya bersyukur. Ketika diberi nikmat oleh Allah, kita wajib bersyukur. Supaya tahu bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, itu hanyalah pemberian Allah. Fahim? Suatu contoh. Kita diberi kenikmatan berupa harta, diberi rezeki harta yang banyak karena usahanya. Itu semata-mata hanyalah ikhtiar dan sebab saja yang kemudian Allah memberikannya rezeki yang melimpah ruah. Lah dalam kondisi seperti itu kita wajib bersyukur. Alhamdulillah telah Allah berikan nikmat rizki yang banyak kepadaku. Sebenarnya inilah yang mengujiku. Apakah saya mau bersyukur atau tidak. Ingat. Qarun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari orang miskin. Karena minta doa dari nabinya, kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semakin menjauh dari Tuhannya, apalagi nabinya, dan sama sekali tidak bersyukur akan nikmat itu, kemudian Allah berinya suatu bencana yang luar biasa. Allah tenggelamkan dalam tanah semua harta-harta berikut orangnya. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah harta karun. Karena Qarun disiksa oleh Allah atas kecongkakannya, atas keserakahannya, atas ketamaannya, dan enggan bersyukur kepada Tuhannya, sehingga Allah memberinya suatu siksaan di dunia. Ditelan bumi semuanya. Inilah contoh orang yang tidak bersyukur dan tidak sabar. Makanya sabar dan tekun serta bertahan, tahan uji, ulet, itu adalah aslun kabirun fi jami'il umur.
di dalam semua urusan. Tidak terkecuali ilmu ketika menuntutnya. Kita menuntut ilmu untuk meraih ilmu yang luar biasa kita harapkan, berupa ilmu yang manfaat barokah. Perlu didasari sabar dan ketekunan yang luar biasa. Ini yang akan nantinya menghantarkan kita menjadi orang yang memiliki ilmu manfaat dan barokah. Walakinnahu azizun, tetapi ini sulit dan jarang. Orang yang sabar ini sangat jarang. Seorang syair mengatakan bahwa likullin ila sya'wil ula harokatun walakin azizun fir rijali thabatun. Banyak di antara laki-laki atau pemuda-pemuda yang semangatnya tinggi, ada upaya, ada gerakan-gerakan untuk meraih suatu keluhuran, derajat yang tinggi. Tapi yang sulit mereka lakukan adalah sifat sabar. Kesabaran yang kadang-kadang tidak mereka miliki. Sehingga kesabaran dan ketekunan inilah yang sebenarnya dapat menghantarkan mereka menjadi orang yang sukses, meraih apa yang menjadi impiannya, mendapatkan ilmu manfaat barokah. Termasuk di dalam hal-hal yang lain. Menginginkan sukses di bidang duniawi juga perlu suatu kesabaran. Perlu ketabahan, ketekunan dan keuletan. Itu penting. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Coba. Sabar disebut kali pertama oleh Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Perlu kesabaran dan perlu sholat. Secara etimologi sholat itu adalah doa. Doa. Sabar itu memang penting. Qila asy-syaja'atu sabru sa'atin. Dikatakan bahwa berani itu adalah orang yang sabar sesaat. Bukan yang namanya pemberani atau berani itu adalah orang yang ngamuk, itu bukan. Justru asy-syaja'atu sabru sa'ah. Orang yang mau bersabar ini adalah termasuk pemberani. Berani adalah sabru sa'ah. Sabar sesaat. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa sabar itu adalah fisadamatil ula. Pada gebrakan pertama dia sudah sabar, berarti itulah sabar yang hakiki. Memang sabar adalah suatu hal yang sangat mendasar di dalam semua urusan. Fasabrun jamil. Alhasil, sabar adalah sesuatu yang hal luar biasa. Allah juga berfirman, innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bersabar. Mungkin kalau di pondok banyak sih godaan-godaan untuk tidak bersabar. Apalagi mondoknya itu sudah lulusan SMP, ya kan? Lulusan SMA baru mondok. Aduh, itu berat sih ujiannya. Kecuali dulu SMP, SMA-nya itu di pondok juga. Tapi kalau sekolah SMP-nya, sanawiyahnya di sekolah-sekolah bukan pondok pesantren,
Apalagi yang juga agak bebas kemudian mondok, banyak gak sabarnya di pondok. Iya kan? Betul seperti itu. Kenapa? Dia sudah banyak alaqot, sudah banyak hubungan-hubungan, sudah punya teman-teman yang teman-teman yang sudah sangat karib sekali, sehingga sulit dia memutuskan mata rantai pertemanan itu. Dan inilah yang kadang teriang-iang ketika di pondok, tergoda untuk keluar dari pondok. Sehingga kadang-kadang menghalalkan apa yang menjadi larangan pondok pesantren. Diperlukan suatu kesabaran. Sabar aslun kabirun fi jami'il umur. Adalah pondasi, adalah suatu dasar yang paling utama dan paling agung di dalam meraih kesuksesan di semua urusan. Sabar. Sabar itu penting. Tentunya mudah-mudahan kita sebagai santri, sebagai orang yang menuntut ilmu, dituntut pula dengan suatu kesabaran di dalam semua hal. Di pondok itu kan tempat untuk menempa diri, menempa nafsu kita untuk terbiasa hal-hal yang tidak enak. Seperti halnya kita ketika puasa. Ketika di bulan Ramadan, kita ini oleh Allah SWT dianjurkan dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Wajib berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang memiliki pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dengan berpuasa. Jadi berpuasa inilah yang merupakan suatu instrumen untuk menciptakan pribadi manusia ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di pondok juga seperti itu. Di pondok adalah suatu miniatur kehidupan nanti ketika sudah kita pulang di masyarakat. Dan diperlukan kesabaran. Yang kadang-kadang di pondok banyak lagi hal yang mungkin dianggap kurang layak. Tetapi bertahan, tabah, serta sabar dengan semua itu. Nanti ketika pulang di masyarakat, ketika pulang dalam berkeluarga, tidak ragu lagi, bahkan tidak merasa itu hal yang sangat mengguncang jiwanya. Tetapi hal yang sudah lumrah ia lakukan di waktu masih di pondok. Apalagi santri-santri zaman dulu yang nanaknya nanak sendiri. Kalau santri sekarang masih mau nanak, biasanya dibuat alasan untuk sekolahnya terlambat, bahkan tidak sekolah. Kalau dulu enggak dong. Justru yang utama dan yang diutamakan oleh dirinya adalah ngajinya. Kemudian sholat berjamaahnya, mutolaahnya, khidmahnya, qiyamul lailahnya. Itu yang diutamakan. Sehingga yang lain itu menjadi penunjang saja. Jika tidak kebagian dari suatu apa yang seharusnya dia nikmati, itu hal yang biasa. Gak kebagian makan, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ujian-ujian demi ujian dia lalui, bersabar semuanya, biasanya menjadi orang yang nantinya menjadi orang tangguh dan berhasil meraih ilmu manfaat barokah. Ketika sudah meraih ilmu manfaat barokah, tentu orang itu akan menjadi orang yang soleh, solihah. Amin Allahumma. Inilah yang perlu kita camkan baik-baik. Di pondok harus sabar. Harus sabar.
bisa menahan diri. Jangan sombong, jangan ujub. Nanti karena lebih pandai, lebih paham di dalam pelajarannya umpama sehingga teman-temannya tidak direken, teman-temannya tidak digaluli atau tidak ditemani, sehingga terkesan di depan temannya dia angkuh, sombong, congkak. Inilah juga nanti berpengaruh ketika ia pulang di masyarakat. Dia terus memiliki kepribadian yang seperti itu, tidak rendah diri, sehingga apa yang terjadi? Dia larut dalam kecongkakan dan kesombongannya. Na'udzubillahi min. Itu dari segi pergaulan. Dari segi apa yang menjadi kebiasaan di pondok, dibanguni tengah malam, dibanguni pengurus, dibanguni seniornya untuk sholat malam, sholat berjamaah, mengaji Al-Quran. Ini dilakukan dengan penuh semangat, bahkan berterima kasih kepada pengurus dan seniornya. Terima kasih kawan, seniorku, aku telah dibanguni untuk sholat malam. Terima kasih aku telah diingatkan untuk sholat berjamaah. Terima kasih aku telah dibangunkan dari tidur pulasku sehingga aku bisa nututi sekolah dengan baik. Ini sebenarnya harus seperti itu. Kesabaran inilah yang perlu kita lakukan ketika di pondok. Orang yang memiliki sifat seperti itu, insya Allah sepulangnya dari pondok akan menjadi orang yang berguna bagi dirinya, lebih-lebih juga akan bermanfaat bagi orang lain. Maka pantas disematkan oleh Nabi orang yang seperti itu sebagai orang yang khairun nas, orang yang paling baik di kalangan manusia yang ada. Nabi bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang ada ini adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang banyak memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu berarti orang yang paling baik. Secara mafhum mukhalafah kita faham balik, yaitu kebalikan dari itu, orang yang paling jelek adalah orang yang menjadi benalu dalam kehidupan orang lain. Biasanya terbiasa dari pondok. Dari pondok sudah biasa gasap temannya, gasap milik temannya, apalagi mencurinya. Ya Allah, na'udzubillahi min. Ini jauh dari nilai sabar. Kepunyaan temannya sudah tahu bahwa itu milik temannya, kok dipakai aja. Sudah tahu itu makanan milik temannya, diambil saja. Ini berarti orang yang jauh dari nilai-nilai sabar dan justru jadi benalu dalam kehidupan teman-temannya. Ini nanti juga di masyarakat akan seperti itu. Menjadi orang yang terjelek di antara manusia yang ada. Na'udzubillahi min. Marilah dari sekarang, mulai dari pondok sudah biasakan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekalipun tidak ditunjuk sebagai pengurus, ketika sudah waktu kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah, temannya dibangun, konco, ayo rek, iki wis waktu ini sholat duhur, tangio, ayo bangun, ayo sholat berjamaah. Ajak temannya, ini justru bermanfaat untuk orang lain. Iki wis waktunya sholat duha, iki sudah waktunya sholat tahajud, ini sudah harus kita masuk sekolah, ayo berangkat. Ini sudah berarti sudah memberikan manfaat kepada teman-temannya. Inilah yang bersabar namanya. Dan kebiasaan yang seperti ini akan terus berlanjut sampai nanti di masyarakat. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang paling baik di antara manusia yang ada, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin Allahumma.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا بديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف رضانا وصهي جسادنا ونوّر قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد